Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena segala kasih dan berkat Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Sebelum kami melanjutkan kehidupan kami pada hari ini, Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, ialah kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami yang akan terus dengar akan firman. Terima kasih Bapak, siapkan hati kami. Kami sambut firman-Mu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Dan saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup yang berubah. Hidup yang berubah. Saya akan membacakan dari satu ayat, yaitu 2 Korintus 3 ayat 18b. Demikian firman Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan ini tidak pernah terlepas dari proses yang dinamakan perubahan. Fisik orang atau kita manusia itu, kalau kita melihat flashback ke belakang, bahwa kita berubah mulai dari bayi, kemudian kita tumbuh menjadi seumuran anak-anak, kemudian usia remaja, bahkan dewasa, dan akhirnya juga menjadi tua. Pohon pun tidak langsung besar dalam sekejap. Semua berawal dari sebuah benih kecil yang dipupuk dan diairi sehingga mengalami pertumbuhan yang baik, kemudian menjadi pohon yang besar dan akhirnya menghasilkan buah. Kalau pohon itu berbuah. Begitu pula saudaraku, kita adalah anak-anak Tuhan, harus mau dipulihkan dan diubah supaya menjadi umat yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saya percaya semua umat Tuhan rindu untuk menjadi umat yang kudus dan berkenan kepada Allah, karena kita telah dipulihkan, kita telah ditebus dengan harganya yang mahal. Maka dari itu saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak menyatakan sifat dan karakternya di dalam dan melalui kehidupan kita. Dan kunci untuk mengalami suatu perubahan adalah mengizinkan Tuhan bekerja atas hidup kita sepenuhnya. Walaupun mungkin perubahan itu sangat menyakitkan kita, menyakitkan diri kita. Di dalam Roma 12 ayat 2 disebutkan, atau firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 2 tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan butimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi harus berubah. Budi kita dibaharui sehari
demi sehari kita terus diperbarui, sehingga kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah. Kita bisa membedakan mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itu kalau kita sudah mengalami suatu perubahan. Perubahan atau restorasi itu harus dimulai dari dalam diri kita, yaitu ketika pikiran kita berubah menjadi tidak sama dengan dunia ini lagi, melainkan sesuai dengan firman Tuhan dalam segala hal. Bila pola pikir kita berubah, itulah yang dinamakan pertobatan sejati. Karena pertobatan artinya perubahan pikiran, metanoia, pikiran kita yang dirubah. Karena dalam pikiran kita dirubah mempengaruhi seluruh kehidupan kita, cara pandang kita, dan apa yang kita lakukan. Dalam hal ini Rasul Paulus menasihati dalam Efesus 4 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi kita tidak boleh lagi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang memiliki pemikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, hanya terfokus untuk kehidupan dunia saja. Dan itu adalah merupakan kedegilan hati mereka, tegar tengkuk, tidak tahu kebenaran, tidak mengerti tentang kebenaran. Kita tidak boleh sama seperti mereka, karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, sudah diperbarui kehidupan kita. Jadi bertobat bukan hanya sekedar perubahan secara emosional, di mana kita menangis sedih dan menyesal karena dosa-dosa kita, kemudian hanya sesaat, kemudian kembali lagi kepada kedagingan kita yang lama. Pertobatan adalah merupakan proses perubahan dari dalam menuju luar. Ada action, ada satu kehidupan yang nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kehidupan ini berubah dan karakter ilahi ada di dalam kita, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarannya. Jadi hidup orang Kristen yang dewasa pasti mengalami perubahan dan berkarakter seperti Tuhan, seperti Dia, yaitu Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya ada suatu perubahan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mewujud nyatakan bahwa kami adalah benar-benar anak-anak-Mu yang Tuhan kasih, yang telah Tuhan selamatkan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang terus menguatkan kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman. Sertai setiap langkah jalan kehidupan kami dan segala apa yang menjadi karya kami. Pada hari ini kami menyerahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.